Seakan tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersisa pada akhir tahun 2018, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah melibas jalur darat bersama tim Ikatan Motor Besar Indonesia IMBI Aceh di bawah pimpinan Iskandar Hadi Priyatna untuk meresmikan sejumlah pembangunan dan juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Kunjungan kerja Kunker PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah ke 6 kabupaten itu ditemani asisten bidang pembangunan dan juga ekonomi Taqwallah, Inspektur Aceh Zulkifli, Kepala Dinas Sosial Al-Hudri, dan Disnakerstran Helvizar Ibrahim. Selain meresmikan sejumlah pembangunan dan juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat, touring ini melahirkan sejumlah kebijakan yang akan direalisasikan sebagai berikut. Deru motor besar yang dikendarai PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah dan tim IMBI Aceh menuju Kabupaten Aceh Tengah memecahkan kesunyian di puncak Gunung Singamata. Sejurus kemudian, para pemotor besar itu berhenti di turunan bukit. Gubernur Nova yang pernah melintas bersama para bikers IMBI di jalur tersebut berinisiatif membangun rest area di lintasan sepi itu. Para pemotor gede yang kerap touring bersama pimpinan Aceh Nova Iriansah akan mengumpulkan dana membangun rest area, lengkap dengan stasiun pengisian bahan bakar mini, warung, fasilitas umum lainnya. Pembangunan rest area dinilai sangat mendesak karena jarak tempuh di jalur tersebut relatif jauh dan para pelintas membutuhkan tempat istirahat. Yang diperlukan untuk mewujudkan rest area Singamata adalah seat plan sesuai lahan yang telah sedia dan menggalang swadaya masyarakat. Rest area itu akan diserahkan kepada masyarakat sebagai sumber ekonomi dan dikelola secara profesional oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Gubernur Nova meminta Pemkab Nagan Raya turut membantu mewujudkan rest area tersebut. Bupati Nagan Raya Jamin Idham langsung menyatakan kesiapannya mewujudkan pembangunan rest area di wilayah itu. Minggu 30 Desember 2018 di Kabupaten Aceh Tengah, PLT Gubernur Aceh bersama seluruh rombongan Kunker melakukan groundbreaking, tanda dimulainya pembangunan villa di kawasan wisata Bur Telege, Aceh Tengah. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah mengatakan villa itu adalah menjadi destinasi wisata unggulan dan dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Villa tersebut menurut rencana akan diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola secara profesional. Badan pengelolanya bisa berbentuk koperasi atau badan usaha milik Gampong atau BUMG. Villa wisata Bur Telege ini sebut Nova yang juga putra terbaik Aceh Tengah itu laksana proyek percontohan. Bila dikelola dengan baik dan menguntungkan, akan bermunculan villa-villa baru milik masyarakat di kawasan wisata tersebut. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah tampaknya sangat terobsesi tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui bisnis Gampong. Pada saat meresmikan jembatan Bailey Minggu 30 Desember 2018 yang dibangun dengan dana Otsus Aceh 2018 senilai 1,9 miliar lebih di Transmigrasi PAME SP2, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah lagi-lagi mengajak masyarakat membangun bisnis. Nova menyinggung kebijakan Presiden Jokowi dan dana desa, pendamping desa dan badan usaha milik desa. Nova meminta Dinas Sosial dan Disnakerstran bekerja bersama masyarakat untuk mewujudkan satu desa minimal ada satu bisnis. Jika belum ada koperasi bisa dibentuk dan bila sudah ada dia mengajak untuk kembali menghidupkan koperasi untuk mengelola bisnis desa. Nova mencontohkan bisnis suplai kopi. Kopi yang telah diolah harganya 9 kali lebih mahal daripada harga biji kopi mentah yang belum diolah alias masih hijau. Pada saat meninjau kondisi jembatan gantung di PAME, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah tidak bisa menyembunyikan kerisauannya melihat kondisi jembatan yang mulai rusak di beberapa bagian seakan melihat ancaman bagi pelintas di atasnya. Karena itu PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah berjanji akan segera memperbaikinya. Jembatan gantung itu satu-satunya fasilitas penyeberangan masyarakat di kawasan itu. Bagi Nova, jembatan bukan sekedar penghubung dua tubir, melainkan sarana ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Karena itu jembatan gantung tersebut akan diganti dengan jembatan permanen pada trase yang katanya sudah pernah disurvei. Ketika memasuki kawasan pedalaman Aceh Tengah pada hari kedua kunjungan kerjanya, motor besar yang dikendarai PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah menjejak jalan tak beraspal sekitar 10 km. Jalan menuju ke PAME itu merupakan jalur jalan nasional yang sejatinya menjadi tanggung jawab Kementerian Pembangunan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Karena itu, Nova meminta unit teknis Kementerian Balai Badan Nasional untuk menjadikan prioritas pengaspalan 10 km badan jalan tersebut dan 4 jembatan di sana.
Nova sendiri berjanji akan menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta untuk membicarakan pentingnya jalan lintasan itu diaspal untuk kelancaran arus orang dan barang dari Aceh ke kawasan transmigrasi Pame, Aceh Tengah. Nova juga meminta jalan itu harus dikerjakan pengaspalannya paling lambat pada tahun 2020. Ini waktu yang cukup untuk merencanakan dan juga merealisasikannya, kata Nova sebelum melanjutkan perjalanan. Usai makan siang bersama masyarakat Pame dan menyerahkan bantuan dari Dinsos, PLT Gubernur Aceh juga meninjau madrasah aliyah swasta Mas Pame dan sekolah menengah berbasis agama Islam itu dibangun atas inisiatif beberapa tokoh muda yang peduli pendidikan di daerah terpencil dan terjauh. Mereka mengumpulkan donasi masyarakat melalui media sosial atau sumbangan langsung kepada inisiatornya, telah membangun 3 ruangan belajar. Pemerintah berjanji akan melanjutkan pembangunan MAS tersebut tanpa mengabaikan peran serta masyarakat yang telah memulai pembangunannya, seperti atap yang belum selesai, lantai plafon dan terasnya dengan taksiran anggaran sekitar 150 juta. Usai meninjau MAS swadaya warga, PLT Gubernur Aceh menuju SMAN nomor 19 Resip Antara untuk menyerahkan bantuan komputer. Selain SMA nomor 19, Nova juga menyerahkan bantuan unit komputer kepada SMP 38, SMP 28, dan 3 SD di Pame, Resip Antara. Menurut PLT Gubernur Aceh yang juga arsitek itu, komputer bukan lagi barang mewah, hanya bisa dipergunakan anak-anak di kota besar. Anak-anak yang sekolah di desa terpencil dan terjauh juga sudah bisa selayaknya terbiasa menggunakan teknologi komputer agar mampu bersaing dengan saudara-saudaranya yang tinggal di perkotaan. PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansah akan berkoordinasi untuk memenuhi guru berstatus PNS yang betah menetap di sekitar sekolah tersebut dan sekolah-sekolah terjauh dan terpencil lainnya, termasuk kesejahteraan guru serta sarana dan prasarana belajar mengajarnya. Disdik Aceh diminta mempelajari dan juga mengevaluasi kebutuhan konkret sekolah-sekolah tersebut dan juga berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Koordinasi merupakan keniscayaan mengingat undang-undang mengatur tentang kewenangan provinsi dan kabupaten kota dalam sistem pendidikan nasional.